Shalom, selamat sore sidang jemaat dimanapun kita berada. Sore hari ini kita masih bertemu kembali walaupun dalam secara online, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat sore hari ini. Dan kita akan mempersiapkan diri kita pada sore hari ini dalam ibadah doa dan penyembahan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menikmati kasih, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan, di hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita. Di hadirat-Mu kami mendapatkan segala sesuatu yang dunia tidak dapat sediakan Tuhan. Dan kami bersyukur pada saat sore hari ini, kami boleh datang kembali ke bawah kaki-Mu Tuhan. Membawa kehidupan kami untuk kembali Kau bentuk, Kau ingatkan lewat firman-Mu. Untuk kembali kami boleh bersekutu, menikmati hadirat-Mu dalam doa dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi beban kehidupan kami Tuhan, Engkau mengetahui dan Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Dan Engkau akan menolong kami lewat firman-Mu. Engkau akan menjamah kami lewat doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami pada saat sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apapun kondisi dan keadaan kita pada saat hari ini, saat-saat ini, kita tahu bahwa Yesus satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Dan saat kita memiliki Yesus, kita memiliki segala yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Engkaulah harapan.
mendengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam doa dan penyembahan. Biarlah firman ini senantiasa kita rindukan dalam kehidupan kita. Seperti rusa yang haus. Merindukanmu Tuhan, hatiku tak tahan menunggu. Amin. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, demikianlah jiwa kami Tuhan. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku
tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Maha besar Allah kami yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengenal hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal keberadaan kami. Engkau mengenal apa yang kami hadapi. Engkau mengetahui, mungkin orang lain tidak mengetahui keadaan kami. Tapi Engkau Tuhan kami yang mengenal dan yang sanggup menolong kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami datang kepada Engkau di dalam doa dan puasa ini Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami merendahkan hati, berlutut, berdoa di hadapan-Mu Tuhan, menyembah Engkau, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan, melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua sidang jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di dalam doa dan puasa di bulan November ini. Ini adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita senantiasa didorong untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tentunya bukan hanya di hari Selasa ini, tetapi dalam setiap hari dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, kita bisa menyembah kepada Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Karena Dia bukan Allah yang hanya hadir di saat kita berdoa, tapi Dia adalah Allah yang hidup. Dia ada bersama kita di setiap saat, di setiap detik dalam setiap kehidupan kita. Nyanyian tadi bahwa Allah yang sangat mengenal, mengerti, mengetahui isi hati kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga merenungkan hal ini, tapi kita kembali diingatkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Terlebih dahulu kita akan membaca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terima kasih. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah. Ini satu ungkapan, satu pengakuan, satu puji-pujian yang disampaikan kepada Allah. Terpujilah Allah. Puji-pujian ini satu pujian yang hanya singkat saja, tapi kalau kita memahami puji-pujian ini bukan hanya asal ditulis oleh Petrus, bukan hanya sebagai pengantar kepada apa yang dia mau sampaikan, tetapi pujian kepada Allah ini adalah sesuatu hal yang memang harus kita lakukan. Kalau kita malam hari ini kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ini harus kita pahami ayat-ayat ini. Karena pujian kepada Tuhan ini
bukan hanya keluar dari mulut kita, tapi juga harus lahir dari hati kita yang penuh pengertian kenapa kita memuji Tuhan, kenapa kita mengagungkan Tuhan, kenapa saat ini kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mengapa kita mau berlutut menyembah kepada Tuhan. Petrus memulai suratnya ini setelah menyampaikan salam di ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar. Karena rahmat Tuhan yang besar yang sudah dialami oleh kita sebagai orang-orang percaya, Petrus mengingatkan umat-umat Tuhan yang tersebar di berbagai daerah, yang ada di berbagai tempat, diingatkan bahwa kita sudah menerima kemurahan Tuhan yang besar, rahmat Tuhan yang besar. Mereka diingatkan kembali akan rahmat ini. Jadi bukan hanya sebagai rahmat Tuhan, tapi ini rahmat Tuhan yang besar, kemurahan Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita jemaat Tuhan, jemaat Johor Lemah-Putro, kita juga diingatkan betapa besar, ya, dikatakan rahmat-Nya yang besar. Rahmat Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan di bagian ini, tapi kita coba lihat Paulus juga mengungkapkan hal yang sama ketika dia menyampaikan kepada seorang anak muda namanya Titus. Di dalam Titus pasal yang ketiga, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dia mengungkapkan rahmat yang besar ini yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan, Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Iya, perkataan ini benar, dan aku mau supaya dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Dan selanjutnya di ayat yang keempat kita bisa melihat yang sudah dibacakan tadi. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah yang besar ini, dan itu dikatakan itu dikerjakan oleh Allah pada waktu Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Jadi rahmat Tuhan ini, kemurahan Tuhan yang besar ini dalam kehidupan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan sesuatu yang hebat di hadapan Tuhan sehingga Dia berkenan untuk mencurahkan rahmat-Nya yang berlimpah-limpah itu, tetapi justru Dia memberikan itu sebagai suatu pemberian yang cuma-cuma kepada kita. Ya. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga di Titus ini, dijelaskan bagaimana dulu kehidupan kita, kehidupan yang tidak layak di hadapan Tuhan, kehidupan yang jauh dari Tuhan, kehidupan yang kotor di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan ketika nyata kemurahan Allah
disitulah kita bisa merasakan kemurahan itu luar biasa. Maka kepada jemaat di perantauan itu yang ditulis oleh Petrus, diingatkan kepada mereka supaya mereka kembali mengingat, wah, aku ini sudah merasakan, sudah menikmati kemurahan Allah yang besar, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sehingga aku bisa memuji Tuhan. Sehingga jangan sampai melupakan kemurahan itu. Jangan sampai melupakan kasih dan kebaikan Tuhan ini. Dan dilanjutkan di 1 Petrus ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar, rahmat-Nya itu apa? Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ternyata rahmat itu, kebaikan Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu yang dilimpahkan kepada kita, itu melalui suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh Kristus. Dia mati dan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan dengan demikian kita disebutkan, kita yang telah melahirkan kita kembali. Kita dilahirkan kembali. Kemurahan Allah membuat kita menjadi ciptaan yang baru, dilahirkan kembali. Ya. Suatu keadaan yang berubah dalam hidup yang baru. Tetapi ini bukan hanya sekedar menyatakan bagaimana kehidupan kita mengalami suatu keubahan. Tapi kelahiran baru ini membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki relasi dengan Tuhan. Ya. Kelahiran kembali ini diumpamakan seperti seorang anak yang lahir dalam satu keluarga. Dan dia menjadi anak di dalam keluarga itu. Dan kalau firman Tuhan menggunakan istilah itu untuk menyatakan pekerjaan Allah, kemurahan Allah yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima itu. Ya. Tapi dikerjakan oleh Allah bagi kita. Untuk apa? Sekarang kita memiliki hubungan yang baru. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita adalah anak-anak dari Allah. Itu kemurahan yang luar biasa. Ya. Dan ini disampaikan oleh Rasul Petrus. Terpujilah Allah karena rahmat Tuhan itu. Karena rahmatnya itu, biarlah kita memuji Tuhan. Apa yang membuat kita sehingga kita bisa memuji Tuhan dengan benar. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini hidup yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, yang sudah mendapatkan anugerah dan segala yang terbaik yang dikerjakan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya. Kita dibawa masuk dalam hubungan yang erat dengan Dia. Dan itu membuat hati kita bersyukur dan kita bisa memuji Tuhan. Kita tidak hanya memuji Tuhan karena ikut-ikutan saja. Tapi karena kita menyadari hidupku sekarang ini hidup karena anugerah Tuhan. Ya. Maka ada suatu ucapan syukur, pujian yang keluar dari hati kita. Dan dilanjutkan, bukan hanya itu, tapi ternyata selain kemurahan ini, kemurahan yang telah menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan, menjadi pribadi yang diubahkan sehingga berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga kita dibawa kepada pengharapan penuh. Ya, dikatakan dilanjutkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Tuhan memberikan suatu pengharapan bagi kita yang tadinya tidak memiliki pengharapan. Yang tadinya kita jauh dari namanya janji-janji Tuhan. Tapi sekarang diingatkan kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan yang besar. Yaitu Dia membawa kita kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Bukan kehidupan yang sia-sia. Bukan kehidupan yang tidak memiliki arti. Ya.
Jadi pengikutan kita kepada Tuhan, kalau kita dalam status seperti ini, anak-anak Allah, kita adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus. Hidup kita hidup yang penuh pengharapan. Hidup kita hidup yang penuh dengan pengharapan yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Bukan hidup yang mudah putus asa, bukan kehidupan yang uring-uringan gitu ya, kehidupan yang sedikit masalah lalu mundur, sedikit masalah lalu ngambek dan tidak melayani Tuhan, sedikit masalah lalu ngambek tidak mau memuji Tuhan, sedikit masalah yang dihadapi dia tidak sungguh-sungguh lagi. Nah, firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat-jemaat itu karena mereka sepertinya ada suatu hal yang kontras yang secara manusia terlihat dalam kehidupan mereka. Sudah menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, tapi fakta kehidupan mereka, wah, banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Sebagai jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai daerah. Karena mungkin karena iman mereka kepada Tuhan. Atau karena memang juga mereka adalah orang-orang yang hidup di antara orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka harus mengalami banyak tantangan di sana ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Petrus mengingatkan bahwa kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan itu di ayat yang 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ya. Suatu bagian yang tidak dapat binasa. Di dunia ini segala sesuatu bisa binasa. Ya. Segala sesuatu akan binasa. Ya. Dan yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kemurahan Tuhan yang besar ini. Bukan hanya dalam hal-hal yang secara jasmani ini. Memang itu penting. Tetapi Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Suatu janji yang besar, yaitu menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kepada siapa? Ayat yang kelima, yaitu kepada kamu, kepada kita jemaat Tuhan. Jemaat Johor Lemah Putro, kepada kita yang meyakini firman Tuhan ini, yang mengerti bahwa kita ini hidup oleh karena kemurahan Tuhan, dan karena kita yakin bahwa kemurahan Tuhan itu membawa kita kepada hidup yang penuh pengharapan, yaitu kepada kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari atau mungkin kita tidak merasa bahwa Tuhan itu, Tuhan itu jauh. Tuhan itu kok membiarkan saya menghadapi kondisi seperti ini. Kenapa kok hidup saya seperti ini? Saya ikut Tuhan tapi kok tantangan semakin banyak. Saya semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan tapi kok banyak aja masalah. Banyak aja rintangan yang saya hadapi. Bukannya kehidupan ini harusnya ikut Tuhan, harusnya begini. Ya. Tapi dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ternyata Allah itu memelihara kehidupan kita. Di dalam kekuatannya. Ya. Kekuatan Allah. Kalau Roma katakan, Rasul Paulus katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan kalau mereka menerima Injil itu, Injil itulah yang memelihara kehidupan mereka. Ya. Kalau kita lihat di sini bahwa kehidupan jemaat-jemaat itu dikatakan yang dipelihara dalam kekuatan Allah, bukan dalam kekuatan yang lain. Dalam kekuatan Allah. Kadang-kadang kita mau menyandarkan kehidupan kita dalam kekuatan-kekuatan yang lain.
Kita merasa kalau kita memiliki ini kita terpelihara. Kalau kita memiliki orang tua yang hebat, maka kita aman, terpelihara. Kita memiliki kekayaan dan lain sebagainya, kita merasa aman, terpelihara. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, Allah di dalam kekuatannya itulah yang memelihara kehidupan kita. Kekuatan Allah, firman Allah yang memberikan kita perlindungan, pemeliharaan. Karena apa? Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Iman kita perlu dipelihara oleh kekuatan ini. Dan memang Tuhan memelihara kita dalam kekuatan Allah. Jangan kita mengandalkan iman kita dalam kekuatan yang lain, apalagi dalam kekuatan kita sendiri. Nggak bisa kita. Makanya seringkali kita gagal, kalah. Ya. Kita bukan semakin kuat, tapi malah kita semakin lemah. Tetapi ketika firman Tuhan ini, kebenaran ini disampaikan kepada kita, bahwa kita ini dipelihara di dalam kekuatan Allah. Apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, Tuhan memelihara iman kita. Ya. Memelihara kita. Sehingga kita tetap sampai pada tujuan, yaitu di ayat yang ke-8 nanti, tujuan imanmu itu, yaitu keselamatan. Ya. Di ayat yang, saya lihat sebentar, ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya. Tujuan dan iman ini yang dipelihara, dijaga oleh apa? Oleh kekuatan Allah. Ya. Karena kita diperhadapkan dalam perjuangan iman. Ya. Kalau hari Minggu yang lalu kita mendengar firman, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Ya. Bukan karena perjuangan kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana jalan yang harus kita lalui memang jalannya sempit. Dan dalam jalan yang sempit itu kita banyak perjuangan. Kita membutuhkan pemeliharaan iman ini. Maka dikatakan, dari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita dan terus Tuhan lakukan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri, ya. Dan bukan Tuhan juga memberikan kita janji-janji yang sia-sia, janji-janji yang palsu, tapi ini adalah suatu janji dan pengharapan yang benar yang Tuhan sudah sediakan. Maka dikatakan ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Apa yang membuat kita bisa bergembira? Ya, bergembiralah atau bersukacitalah akan hal itu. Apa yang membuat kita bisa bersukacita? Apa yang bisa membuat kita bergembira saat-saat ini? Apa yang membuat jemaat-jemaat waktu itu di dalam berbagai pencobaan yang mereka hadapi, yang membuat mereka bisa tersenyum, yang membuat hati mereka bisa senang, yang membuat hati mereka bisa bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan? Firman Tuhan katakan, bergembiralah akan hal itu. Hal itu di situ adalah kemurahan Allah yang besar ini. Maka apa yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa kemurahan Tuhan sudah berlaku dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan itu terus menerus dalam hidup kita. Hari demi hari kita senantiasa dipelihara. Iman kita semakin dipelihara oleh firman Tuhan. Maka kalau kita mendengar firman Tuhan, marilah kita menerima dengan iman. Karena dikatakan iman itu timbul dari pendengaran firman. Firman Kristus. Bagaimana iman kita bisa dipelihara? Bagaimana iman kita bisa terpelihara? Dengan kita mendengar firman Tuhan.
Maka perhatikanlah firman Tuhan. Firman ini yang membuat iman kita kuat, dan dengan demikian kita bergembira. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, nah ini ada suatu kontras yang berbeda. Keadaan yang berbeda. Orang yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, tapi pada faktanya yang dihadapi dikatakan, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Nah, ada duka cita tapi diajak untuk bergembira. Ya. Tidak mudah orang berduka cita untuk bergembira. Tetapi akan mudah mengubah duka cita itu menjadi suatu kegembiraan, sukacita dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari, kalau kita sudah mengalami kemurahan Tuhan itu, kita tidak lupa akan kemurahan Tuhan. Kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan ada senantiasa bersama saya di dalam kehidupan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendiri. Dia selalu menguatkan saya dengan kekuatannya. Ya. Maka kita bisa bergembira. Ya. Sekalipun harus seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bukan hanya satu pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Saya nggak tahu Bapak Ibu menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Pencobaannya mungkin bentuknya, kondisinya beda-beda. Ya. Mungkin pencobaan satu selesai, muncul pencobaan yang lain. Selesai, muncul lagi, sepertinya enggak selesai-selesai pencobaan itu. Tetapi diingatkan bahwa, ingat bahwa pencobaan itu, ya, kamu harus miliki satu pengertian, pencobaan itu bukan untuk menjatuhkan kamu. Karena ada orang juga yang merasa bahwa, wah saya sudah ikut Tuhan tapi kok mengalami pencobaan terus. Gitu ya. Sudah ikut Tuhan, sungguh-sungguh tapi kok begini Tuhan keadaan saya. Dan orang mulai berpikir, wah lebih enak dulu gitu ya. Lebih enak dulu. Dulu saya gak sungguh-sungguh sama Tuhan, rasanya hidup ini enak begitu. Ada juga yang begitu. Maka nasihat firman Tuhan ini kepada jemaat itu. Supaya apa? Supaya jangan mereka memiliki pemikiran seperti itu. Supaya mereka melihat pencobaan-pencobaan yang mereka hadapi ini justru membuat dan membuktikan bahwa iman mereka itu iman yang kuat, iman yang teruji. Di ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu di situ adalah berbagai-bagai pencobaan. Maksud berbagai-bagai pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita yang dipelihara di dalam kekuatan Allah ini perlu dibuktikan. Dibuktikan melalui apa? Pencobaan-pencobaan. Ya. Pencobaan-pencobaan ini justru membuktikan kemurnian iman kita. Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa yang membuat kita ketika Tuhan datang dan Dia memuji kita, kita mendapatkan puji-pujian, kemuliaan, kehormatan, bukan rasa malu, ketakutan dan lain sebagainya. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana iman kita terpelihara, bagaimana iman kita terus bertahan dan terus kuat sampai Dia datang. Iman kita tidak pernah gugur, iman kita tetap kuat, kokoh, sekalipun di dalam menghadapi berbagai pencobaan. Ini yang Tuhan kehendaki dan diingatkan kepada mereka sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Jangan sampai lupa, jangan sampai pencobaan-pencobaan ini lupa kepada kasih karunia Allah. Jangan sampai di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tantangan-tantangan yang mereka hadapi banyak sekali. Bisa dibaca di pasal 2 dan selanjutnya nanti. Sebagai
orang-orang yang hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, ya, mereka diminta tunduklah kepada pemerintah yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mungkin mereka diperlakukan tidak sebagaimana seharusnya karena mereka bukan warga, mungkin mereka harus mengalami berbagai ketidakadilan di dalam masyarakat, dikatakan tetap tunduk. Ya. Kemudian juga ada hamba-hamba, tunduklah kepada tuan-tuan. Jadi hamba-hamba yang sudah percaya. Sekalipun bukan hanya kepada hamba yang baik, tapi sekalipun kepada hamba yang bengis, disampaikan begitu. Kemudian juga kepada istri-istri disampaikan ada tantangan yang mereka hadapi. Istri-istri yang sudah menjadi percaya, ya di pasal 3 ya, bisa dibaca nanti. Sudah percaya tapi suaminya belum. Suaminya tidak taat kepada firman Tuhan. Bagaimana sebagai suami, sebagai istri yang sudah percaya kepada Tuhan harus tetap melakukan perbuatan yang baik sekalipun suaminya belum taat. Semoga suaminya bisa melihat perbuatan istrinya. Dan dengan itu dia bisa memuliakan Allah. Tentu istri menghadapi tantangan seperti itu. Tantangan menghadapi suami yang tidak taat kepada firman. Dan lain sebagainya dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin tantangannya berbeda. Mungkin tantangannya masalah ekonomi, masalah apa, macam-macam. Masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Biarlah kita melihat hal ini. Ini sebagai ujian atau dikatakan sebagai bukti untuk membuktikan kemurnian iman kita. Artinya justru menghadapi segala sesuatu itu, iman kita harus semakin tampil. Iman kita harus semakin kuat. Iman kita harus semakin cemerlang. Ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, dan saya teruskan. Iman itu diterjemahkan di sini ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Ini yang benar. Kita tidak pernah melihat dia, tapi karena kita beriman, kita mengasihi dia. Ya. Kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Percaya walaupun tidak melihat. Itulah iman. Dan harus dipelihara terus-menerus. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sudah mencapai tujuan. Jangan sampai kita sudah sampai kepada tujuan, yaitu keselamatan jiwa kita. Malah kita mundur jauh. Kita meninggalkan. Petrus sangat, walaupun suratnya ini pendek, tetapi dalam setiap kalimat, setiap kata yang dia tuliskan, penuh makna untuk menguatkan jemaat ini. Dia katakan di ayat yang ke-10 sampai 12 itu, bahwa keselamatan yang telah engkau dapatkan itu diselidiki oleh para nabi. Bahkan malaikat-malaikat juga pengen sebenarnya. Tapi mereka tidak pernah bertemu dengan itu. Mereka hanya menubuatkan. Sekarang kamu sudah bertemu, sudah menerima itu. Jangan sampai kamu melepaskannya. Jangan sampai kamu akhirnya mundur. Tetapi baiklah kamu menyadari bahwa sekarang kamu ada di dalam keselamatan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan terus memelihara kehidupan kamu sampai kepada Ia datang kembali. Tetapi kamu harus hidup dengan iman. Hidup dalam kehidupan sehari-hari, beriman dan beriman. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita saat ini, kita tidak melihat Tuhan, tapi kita memuji Dia. Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Kita percaya kepada Dia. Ya, kita bisa mengagungkan Dia. Kalau kita nyanyikan nanti satu pujian, ya, Dia sanggup, Yesus sanggup, ya, melakukan perkara yang besar. Ya. Yesus sanggup melakukan perbuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita memiliki iman, kita percaya
Tuhan sudah melakukan perbuatan besar bagi kita. Maka saat ini dalam hati kita akan keluar sukacita, akan keluar puji-pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan, sedang Tuhan kerjakan dan akan Tuhan kerjakan bagi kita. Dan itu adalah kemurahan yang besar. Biarlah mata hati kita tertuju kepada perbuatan Tuhan yang besar. Kita nyanyikan satu pujian. Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Bahwa Yesus besar. Lebih besar dari masalah-masalah percobaan-percobaan yang kita hadapi. Kita nyanyikan dengan penuh pengertian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Dan Bapak Ibu yang bisa berlutut, mari kita berlutut. Mungkin yang di rumah tidak bisa berlutut, tapi biarlah hati kita merendahkan hati kita yang berlutut di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang penuh kemurahan bagi kami. Kemuliaan pujian bagimu Tuhan, perbuatanmu besar bagi kami, kasih-Mu, kuasa-Mu yang memelihara kami. Kami bersyukur, Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Perbuatan-Mu besar bagi kami, kemurahan-Mu besar bagi kami. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Terpujilah Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, syukur kepadamu. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Engkau yang menguatkan kami, kekuatan-Mu, kuasa-Mu memulihkan kami, kuasa-Mu menguatkan kami Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Allah yang hidup. Syukur, syukur kepadamu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya Yesusku. Syukur, syukur kepadamu. Besar anugerah-Mu, besar kemurahan-Mu Tuhan. Kami mendapat kemurahan-Mu yang besar. Haleluya. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Allahku. Haleluya. Syukur, syukur kepadamu. Kami merendahkan hati, kami menyembah Tuhan. Engkau ada bersama kami Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Engkau yang menguatkan umat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, kami puji Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur, syukur bagimu. Engkau baik bagi kami, Engkau sangat baik. Kemurahan-Mu, kami hidup oleh kemurahan-Mu. Terima kasih. Terpujilah Tuhan,
kami agungkan Tuhan, Engkau yang kami puji, Engkau yang kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesusku, haleluya. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesusku. Syukur, syukur kepadamu, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya Yesusku. Pengharapan kami di dalam Engkau, pengharapan kami di dalam Engkau. Kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Iman kami tertuju kepada Engkau, pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Kasih kami kepada Engkau saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, besar kemurahan-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Perhatian-Mu besar bagi kami Tuhan. Mata-Mu tertuju bagi kami. Engkau menyelidiki setiap kami Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Haleluya Yesusku. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat pemeliharaan firman-Mu. Kami berterima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kekuatan-Mu Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah yang hidup. Syukur, syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah yang hidup. Terpujilah Tuhan. Syukur-syukur kepada-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ajar kami berterima kasih. Biarlah hati kami terangkat kepadamu. Biarlah hati kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami mengagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesusku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Allah. Kami bersyukur, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami agungkan, kami puji-puji
Glory bagimu, hormat pujian bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya Yesusku. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau. Karyamu besar bagi kami, kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami kuat di dalam Engkau, kami hidup di dalam Engkau Tuhan, kami berpengharapan di dalam Engkau. Haleluya Yesusku. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu. Haleluya Yesusku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kekuatan-Mu Tuhan, firman-Mu, kuasa-Mu dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, sanggup memulihkan hidup kami, sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami. Kami berterima kasih firman-Mu sudah Engkau perdengarkan kepada kami. Kami boleh diingatkan betapa besarnya kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kemurahan yang sepatutnya kami tidak layak mendapatkan kemurahan itu. Tetapi Engkau telah menyatakan kemurahan-Mu bagi kami. Engkau telah menghidupkan kami Tuhan. Engkau telah membaharui hidup kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi milik-Mu Tuhan, yang senantiasa setiap hari Tuhan pelihara. Iman kami dipelihara dari hari ke hari sampai Engkau datang yang kedua kali, sehingga kami boleh mendapatkan puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan yang tak terkatakan itu. Tuhan, biarlah mata hati kami, iman kami memandang senantiasa kepada Engkau. Sekalipun kami tidak melihat Engkau
dengan mata jasmani kami, tapi kami percaya kepada Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengerti, mengenal setiap umat-umat-Mu yang Engkau pelihara di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam penggembalaan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memelihara, menjaga, karena kami tahu kami ada di dalam genggaman-Mu, dan tak seorang pun yang dapat merebut kami dari genggaman-Mu. Itulah jaminan kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Satu permohonan doa, ucapan syukur perpanjangan umur tanggal 8 November 2021 Bapak Teguh Setiabudi, pemohon dari Psalo Choir. Kita sama-sama berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan kita memohon berkat dari Tuhan. Kita kembali satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua perbuatan baik, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, dan sedang Tuhan kerjakan, dan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami berdoa, mengucap syukur untuk Bapak Teguh Setiabudi yang Tuhan tambahkan umur pada tanggal 8 November. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu ini untuk terus setia kepada Tuhan, untuk terus hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh di dalam Engkau. Engkau yang memberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupannya Tuhan. Dan dia memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan, pengharapan yang indah di dalam Tuhan. Demikian kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Semua kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat pemeliharaan-Mu. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Biarlah Tuhan Engkau mencurahkan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Memberkati kami, menyertai kami, menguatkan kami mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.